Halo teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin bagaimana Indonesia dalam Perang Dingin. Nah, Perang Dingin itu apa sih? Kalian pasti gak tahu kan Perang Dingin itu apa, jadi aku mau ngejelasin tentang Perang Dingin ini. Perang sudah terjadi dari ribuan tahun lalu. Perang antar manusia sering terjadi. Dua kelompok yang berseberangan biasanya nyerang satu sama lain dalam medan pertempuran. Mereka juga berlomba-lomba buat cari cara ngalahin musuhnya. Tapi beda kasus nih sama Perang Dingin. Dua pihak yang berkonflik tidak berhadapan secara langsung di medan perang. Kok bisa gitu? Yuk simak sejarah Perang Dingin. Nah, apa itu Perang Dingin dan apa sih pengertian dari Perang Dingin? Jadi, Perang Dingin adalah konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang terjadi pada kurun waktu 1947 sampai dengan 1991. Ciri Perang Dingin adalah satu kondisi ketika perang terjadi secara tidak langsung antara dua belah pihak. Jadi, kayak perang tapi dalam diam gitu, guys. Biar gampang kebayang, Perang Dingin itu kayak main catur. Ada pemain catur dan bidak catur. Jadi pemain catur itu yang mengendalikan bidak caturnya tanpa harus berperang satu sama lain. Biar yang nyerang dan saling makan adalah bidak-bidak catur ini. Kurang lebih gitu. Nama Perang Dingin pertama kali dipopulerkan oleh Walter Lippmann dalam bukunya yang berjudul The Cold War, yang artinya Perang Dingin. Nah, nama ini kemudian populer dan mulai banyak digunakan di media massa pada zaman-zaman itu. Baru deh nama itu menyebar dan dipahami oleh masyarakat umum. Tapi gimana sih awal sejarahnya Perang Dingin ini? Sebelum kita bahas latar belakang, pertama-tama kita harus tahu konteksnya dulu nih. Jadi, setelah Perang Dunia II selesai, Jerman menderita kekalahan di Eropa dan pihak sekutu menjadi pemenang perang. Dua di antara negara yang menang ini adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meskipun dua negara ini ada di satu tim, Amerika Serikat sama Soviet ini punya karakter yang beda nih pemirsa. Amerika Serikat merupakan negara dengan sistem ekonomi kapitalisme yang sangat mendorong adanya pasar bebas dengan disokong oleh sistem pemerintah demokrasi. Sementara Soviet beda banget. Soviet menganut sistem ekonomi komunisme yang menekankan pada penguasaan sumber ekonomi secara terpusat oleh negara dengan menjalankan sistem politik sosialisme komunisme. Jadi yang satu ingin adanya pasar bebas, yang satu pengen ekonomi terpusat dan dikontrol. Ini juga menjadi alasan mengapa Perang Dingin identik dengan perkembangan ideologi. Amerika Serikat dan Soviet berusaha menyebarkan ideologi pemerintahan dan doktrin ekonomi mereka ke negara-negara di dunia. Tapi kenapa bisa sampai perang sih? Nah, Perang Dingin muncul sebagai akibat dari kondisi ekonomi Eropa bahkan dunia yang rusak karena Perang Dunia II. Banyak infrastruktur kota, pemerintah, dan ekonomi yang hancur berantakan. Nah, makanya kondisi ekonomi dan politik Eropa menjadi faktor penyebab Perang Dingin. Sebab utama dari Perang Dingin ini adalah Amerika Serikat memberi bantuan kepada negara-negara Eropa dengan program Marshall Plan pada tahun 1947. Program ini adalah bantuan ekonomi kepada negara-negara untuk pembangunan. Nah, banyak nih negara-negara di Eropa, khususnya Eropa Barat, dapat bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Soviet gak suka dengan hal ini karena artinya negara-negara Eropa bakal nurut dan ngikut Amerika Serikat. Soviet kemudian juga ingin membantu negara-negara Eropa Timur dengan bantuan ekonomi bernama Molotov Plan, yang tujuan dari kebijakan ini sama dengan Marshall Plan. Disinilah perang pengaruh antara Amerika Serikat dan Soviet di negara-negara dunia dimulai. Eits, satu lagi yang bikin Perang Dingin ini jadi super ngeri. Masing-masing negara mengembangkan teknologi militer yang mematikan, yaitu senjata nuklir. Nuklir ini bukan senjata biasa, tapi senjata pemusnah massal yang bisa menghancurkan satu kota dalam hitungan menit. Contohnya udah ada, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Emang apa sih yang didapat dari perang ini? Amerika Serikat dan Soviet pengen supaya pengaruh doktrin ekonomi dan politik mereka bertahan di dunia. Caranya adalah dengan ngumpulin sebanyak-banyaknya penganut. Jadi kayak ngumpulin orang-orang buat masuk geng di sekolah gitu ya. Nah, jadi kalau bisa disimpulin, tujuan Perang Dingin adalah usaha memperluas wilayah kekuasaan dengan cara menjalin hubungan ekonomi dan politik ideologi ke negara-negara di dunia.
Dengan demikian, Amerika Serikat dan Soviet mendukung satu negara atau pemerintahan yang sedang berperang. Dua negara tersebut menjadi dalang dari perang yang berlangsung. Biasanya konsep ini disebut dengan proxy war atau perang tidak langsung. Perang dingin terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama dari tahun 1948 sampai dengan 1969 ditandai dengan adu kekuatan militer dan teknologi perang antara kedua negara dan negara-negara yang terlibat. Di fase pertama, terjadi beberapa peristiwa penting yang menunjukkan dampak dari Perang Dingin, misalnya Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953, Perang Revolusi Kuba 1952 sampai 1959, dan pembangunan Tembok Berlin pada tahun 1961. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah tanda meluasnya pengaruh Amerika Serikat dan Soviet ke berbagai kawasan di dunia dari Eropa, Amerika Latin, sampai negara Asia. Selain dari aspek militer, baik Soviet maupun Amerika Serikat saling berlomba-lomba pengembangan teknologi ruang angkasa. Fase kedua adalah fase detente dari 1969 sampai 1978. Detente secara konsep artinya meredakan. Kenapa sih antara Amerika Serikat dan Soviet ini sepakat untuk detente? Hal ini tidak lepas sebagai salah satu upaya meredakan Perang Dingin. Soalnya baik Amerika Serikat maupun Soviet udah mulai capek nih terlibat perang di berbagai negara. Makanya mereka mencoba untuk berdamai dan memperbaiki hubungan antara kedua negara. Pada fase ini, baik Amerika Serikat maupun Soviet sama-sama menahan diri untuk tidak lagi berperang dan mulai mengadakan dialog dan negosiasi dalam mengenangani konflik. Pada masa ini juga, banyak keputusan-keputusan untuk menarik diri dari perang terjadi. Seperti penarikan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam untuk mengakhiri perang Vietnam yang terjadi sejak 1955. Yang terakhir, fase ketiga yang ditandai dengan kembali tegangnya hubungan antara Amerika Serikat dan Soviet sejak 1978. Keterlibatan Soviet dan Amerika Serikat dalam perang mulai terjadi lagi. Salah satunya adalah Perang Afghanistan pada 1978. Hal ini kemudian menjadi fase akhir dari perang yang diakhiri oleh bubarnya Uni Soviet pada 1992. Tapi nih, perkembangan Perang Dingin menjadi semakin ruwet ketika negara-negara komunis juga semakin gak kompak. Republik Rakyat Cina dan Soviet yang merupakan dua negara komunis terbesar saling memusuhi satu sama lain. Mereka mengembangkan paham komunisme di negaranya yang beda banget. Belum lagi masalah dalam negeri masing-masing negara komunis pada tahun 1980-an tuh diwarnai dengan perpecahan dan krisis ekonomi. Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, selama Perang Dingin negara-negara di dunia kebagi jadi dua kelompok besar, yaitu Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Soviet. Sekarang kita coba lihat beberapa contoh negara-negara yang terlibat Perang Dingin. Di tim Blok Barat ada Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Jerman Barat, dan Italia. Nah, tim Blok Barat ini punya fakta militer yang namanya NATO. Fakta militer itu kayak geng militer buat saling jaga dan lindungi negara-negara anggota di dalamnya. NATO sendiri dibentuk pada 4 April 1949 atas inisiasi Amerika Serikat dan Inggris. Bukan cuma soal keamanan aja, tapi juga teknologi militer dan pertahanan. Selain negara-negara yang terlibat langsung, Perang Dingin juga dimotori oleh orang-orang penting yang dianggap menjadi tokoh Perang Dingin. Di Blok Barat ada Harry Truman, Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, semuanya adalah Presiden Amerika Serikat. Winston Churchill dan Margaret Thatcher, dua-duanya adalah Perdana Menteri Kerajaan Britania Raya. Terus di Blok Timur, kebanyakan negara-negara yang ada di Eropa Timur seperti Soviet, Polandia, Rumania, Jerman Timur, dan Hungaria. Sama nih kayak negara-negara dari tim Blok Barat. Blok Timur juga punya fakta militer bernama Fakta Warsawa yang dibentuk pada 14 Mei 1955. Nama Warsawa sendiri diambil dari nama ibu kota Polandia yaitu Warsawa yang menjadi tempat dibentuknya organisasi militer ini.
Di Asia dan Amerika Selatan ada juga negara-negara yang awalnya condong ke blok timur ini kayak Republik Rakyat Cina dan Kuba sejak 1959. Tokoh-tokoh perang dingin di blok timur juga kebanyakan itu Perdana Menteri atau ketua Partai Komunis Uni Soviet seperti Joseph Stalin, Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, dan Mikhail Gorbachev. Selain itu juga ada nama-nama tokoh perang dingin seperti Vyacheslav Molotov, penggagas Molotov Plan, Fidel Castro, Presiden Kuba, dan Mao Zedong, pemimpin Cina. Terus dampak dan peran Indonesia dalam perang dingin gimana sih? Nah, jadi salah satu pengaruh perang dingin dalam bidang politik yaitu intervensi politik bagi negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika. Di sini, peran Indonesia dalam perang dingin bisa dilihat dari usaha-usaha Indonesia dan negara-negara yang baru merdeka menggalang kekuatan bersama. Indonesia terlibat dalam pembentukan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok di Beograd, Yugoslavia atau sekarang disebut Serbia pada tahun 1961. Kemudian, dampak perang dingin bagi Indonesia sendiri adalah perubahan orientasi politik Indonesia pada tahun 1966 dari yang awalnya condong ke blok timur menjadi blok barat. Hal ini sejalan dengan pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun-tahun tersebut. Abis itu, karena Indonesia udah condong ke barat, makanya kebijakan ekonomi negara dukung pasar bebas dan modal asing buat masuk Indonesia. Duh, terus kapan perang dingin berakhir? Capek banget gak sih? Nah, berakhirnya perang dingin ditandai dengan melemahnya Soviet sebagai negara komunis terbesar ketika itu. Nah, terus peristiwa yang menandai berakhirnya perang dingin adalah runtuh dan bubarnya Soviet pada tahun 1992. Bentar-bentar, Soviet segede itu bisa bubar? Kok bisa? Runtuhnya Soviet berawal dari biaya perang yang membengkak di tahun 1980-an. Soviet tuh terlibat dalam perang di beberapa negara, terutama untuk menjaga pemerintahan sosialis atau partai komunis di satu negara seperti Polandia, Jerman Timur, hingga Afghanistan. Nah, ongkos perang ini yang bikin keuangan Soviet kacau dan membuat krisis ekonomi dalam negeri. Selain itu, negara-negara komunis di Eropa Timur dan Asia juga udah mulai menjaga jarak dengan Soviet. Rakyat di negara-negara tersebut juga gak percaya sama pemerintahan partai komunis di negara mereka. Malahan, di Soviet sendiri ada tekanan dari warganya yang gak percaya lagi sama pemerintahan partai komunis. Ini yang kemudian menjadi alasan pemerintahan partai komunis mulai tumbang satu persatu dan ini menjadi salah satu bagian akhir perang dingin. Terus emang apa aja sih dampak perang dingin? Pengaruh perang dingin terhadap ekonomi global diantaranya adalah liberalisasi dan dominasi ekonomi Amerika Serikat di dunia, terutama di negara-negara Eropa dan Asia. Setelah perang dingin, Amerika Serikat semakin didaya dan nyaris tanpa pesaing di dunia. Kebijakan-kebijakan pasar dan perdagangan dunia sebagian besar dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ya wajar aja ya, karena dominasi ekonomi Amerika Serikat ini juga diterapkan di negara-negara dunia ngebuat dolar atau mata uang Amerika Serikat jadi mata uang perdagangan dunia yang kuat. Bukan itu aja, di aspek lain, Amerika Serikat juga masih terus melakukan intervensi pemerintahan satu negara, terutama negara-negara yang menghasilkan sumber daya alam dan energi. Situasi perang dan konflik ini juga membuat sebagian besar masyarakat menjadi khawatir dan cemas. Dalam arti lain, perang dingin mengakibatkan dampak secara psikologis yaitu kecemasan dan saling curiga antar warga negara. Siapa sih yang gak takut tiba-tiba kotanya diserang atau bahkan dibom nuklir? Sesama warga saling curiga karena mata-mata musuh ada di sekitarnya. Bisa dibilang pada saat itu, ketakutan terbesar masyarakat adalah kehidupan mereka yang tentram dan damai menjadi terancam akibat konflik dalam negara dan intervensi asing di negaranya. Mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton.